Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di praktikum bahasa pemrograman. Kita udah masuk ke pertemuan yang PBA kedua. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang membuat program perhitungan dengan user form. Kan kalau yang pertemuan pertama hanya perhitungan biasa. Untuk yang kali ini kita akan menggunakan user form. Caranya, yang pertama sama dari step developer masuk ke Visual Basic. Nah, terus ini adalah contoh user form yang udah jadi, yang nanti akan kita buat. Ini contohnya yang udah jadi. Nah, untuk membuatnya, pertama klik tombol panah kecil di samping tombol save ini, klik, terus kalian pilih yang user form. Nah, untuk setelah ini, untuk ukuran user formnya, kalian bebas, bisa kalian atur sesuai keperluan kalian nanti mau gimana. Nah, selanjutnya kita untuk masukin teks itu kita pakai yang label ini. Kita klik yang label, kita masukin teks. Nah, besarnya itu kalian sesuaikan, nanti bebas mau besar apa. Nanti juga bisa dirubah-rubah setelah dibuat. Kalau udah, kalian klik sekali lagi di dalamnya sampai kayak gini. Nah, kalau udah kalian tulis ulang sesuai judul kalian mau apa. Kalau ini tadi kan contohnya menghitung kuat tekan beton. Nah, kan kecil. Kalian kalau mau ganti fontnya dari sini, kalian dari yang tabel yang sebelah kiri bawah ini, propertiesnya ini. Dari properties kalian klik fontnya. Ini ada titik 3, kalian klik. Nah, terus fontnya ini kalian bisa pilih bebas mau apa aja. Biar gampang terbacaan Arial yang umum biasanya. Kita klik Arial, narrow. Nah, ukurannya ini kalian sesuaikan. Bebas mau berapa juga. 12 contoh ya. Nah, kan ini masih ada ruang banyak, kita kecilkan. Nah, terus kan tadi contoh tulisannya nggak cuma satu. Kan ada banyak. Nah, ini biar kalian nggak usah repot nulis satu-satu terus ngubah fontnya lagi. Kalian tinggal klik ini, terus kalian copy, kalian paste. Di copy, terus paste. Nah, copy paste sesuai jumlah kebutuhan. Misal kita mau buat ada 5. Nah, contohnya segini dulu misal. Nah, mungkin terus kalau udah, ini kalian ganti sesuai kebutuhan. Tadi misal nama, semisal ini yang nama beban. Kalian tulis dulu, ukurannya kalian sesuaiin lagi. Terus yang kedua ada pilih bentuk. Oh, nanti aja dulu, satu-satu aja dulu ya. Dari nama beban. Nah, nama beban kan nanti kita mau masukin teks bebannya, mau kita beri nama apa. Nah, untuk masukin teksnya itu kita pakai yang text box ini. Kita klik text box, terus kita buat di sampingnya. Nah, udah. Kalau udah, ini udah nggak usah dikasih nama apa-apa, cukup itu aja. Terus untuk selanjutnya tadi ada pilih bentuk beton. Ada pilihan bentuk beton. Nah, ini kita tulis pilih bentuk beton. Seperti biasa, kita rapikan dulu pilihannya. Nah, kalau udah, kan tadi di pilihan ada pilihannya itu kayak kita harus milih salah satu antara beberapa pilihan. Nah, untuk membuat itu kita pakai yang ini, option button. Dari option button kita klik, kita buat ini. Kan udah ada teksnya. Kayak tadi teksnya kita ganti. Tadi pilihannya yang pertama ada balok. Kan kecil juga, masih sama kayak tadi. Dari properties kita ganti fontnya. Setelah ganti fontnya, ukuran disesuaikan, kan udah jadi. Tadi ada dua pilihan sama kayak tadi juga. Kita Ctrl C, Ctrl V, copy paste. Nah, habis dari balok tadi satunya adalah silinder. Kita ganti silinder. Nah, kan nggak cukup, bisa kita lebarin lagi sampai cukup. Jangan lupa nanti dirapiin waktu buat.
silinder dirapiin. Udah, terus tadi setelah itu ada pilih jumlah beton, kita ganti ini, pilih jumlah beton. Nah, kalau pilih jumlah beton ini tadi pilihan opsinya bukan kayak gini tadi pilihan opsinya. Nah, kita lihat. Nah, pilih jumlah beton opsinya itu bukan yang kayak balok atau silinder ini. Nah, itu untuk yang pilihan jumlah beton tadi pilihannya bukan pakai option button, tapi kita pakai yang combo box. Nah, kalau kalian masih bingung yang mana combo box, kalian bisa cari satu-satu. Ini kan combo box. Nah, kita pakai combo box, terus kita buat disesuaikan, kalau bisa disesuaikan panjangnya biar rapi. Nah, setelah udah itu tadi di bawahnya ada masukkan sisi atau diameter. Seperti tadi kita ini klik dulu, masukkan sisi atau diameter. Nah, di sampingnya kan tadi ada text box juga, kalian bisa copy paste, kalian rapiin. Nah, terus ada satu lagi, kita copy lagi, paste, kita taruh bawahnya. Tadi yang satunya masukkan beban, ini kita ganti beban, kita rapiin biar rapi ya. Ini juga kita copy, kita paste, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita akan memulai program. Nah, untuk tombol memulai programnya itu kita pakai command button. Kita buat. Nah, ini yang pertama, ini buat mulai menghitung. Kita kasih nama hitung. Biar rapi tadi kita samain fontnya. Fontnya bebas disamain. Nah, terus satu lagi kita copy, kita paste. Yang ini kita ganti keluar. Nah, udah jadi sekarang user form yang pertama. Nah, ini kita rapi-rapiin dulu aja. Kalau udah jadi kalian rapi-rapiin dulu. Nah, terus kan tadi udah, kalau dari contohnya ini kan di backgroundnya bisa ada kayak gambar. Nah, cara ngasih gambarnya itu gimana? Nah, kalian klik dulu user formnya yang keseluruhan. Nah, terus dari tab properties ini, dari picture-nya ini, picture, kalian titik 3, terus kalian masukin gambar bebas. Ini yang udah ada contohnya aja ya, buat contoh ini misal kita open. Nah, udah jadi ada backgroundnya. Nah, ini kan udah jadi user formnya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu nulis codingnya. Nulis codingnya itu yang paling susah dan panjang. Nah, kita lihat dari contoh yang udah ada tadi aja ya. Untuk cara kalian harus nginget-nginget dulu ini. Jadi text box-nya, tiap text box, tiap combo box, tiap option button itu kalian harus ingat-ingat. Kalau misal contohnya ini di nama beton ini kan ada text box-nya walaupun nggak kelihatan ini ya. Nah, ini kan di nama yang sebelah sini di propertiesnya text box-nya udah diganti nama jadi TB nama. Yang sini text box-nya sini udah diganti TB sis dia. Yang di sebelah sini udah diganti TB beban. Ini buat apa? Jadi nanti di coding apa yang jadi nama di text box atau di combo box atau di option buttonnya itu harus sama. Jadi kalau di sini OPT balok, di option buttonnya di sini OPT silinder. Nanti waktu kalian nulis coding option buttonnya harus ditulis sesuai namanya, nggak boleh beda karena nanti nggak bisa dirun kalau beda, salah pasti ya. Nah, ini diingat kan udah ada TB nama, di option buttonnya OPT balok, ini
OPT silinder, combo boxnya cuman combo box biasa, dan lain-lain. Ini kita ganti jadi CMD hitung, yang ini CMD keluar. Nah, selanjutnya untuk memulai memulai nulis codingnya, kalian dari comment button yang hitung ini kalian klik 2 kali, klik. Nah, kalau udah kita akan mulai masuk ke nulis codingnya. Nah, nulis codingnya itu sama kayak pertama-tama sama kayak yang VBA1 dulu, dim kotak isi S double. Itu udah tahu kan yang bedanya double, boolean, string, dan lain-lain ya, pasti udah jelasin kan. Terus kita tulis sheet 1 activate. Nah, apa itu? Jadi ketika nanti kita memulai programnya, ketika kita running user formnya, itu jawabannya akan muncul di sheet 1. Ini sheet 1, diingat-ingat juga harus sesuai dengan apa yang ada di Excel. Jadi kalau di Excel kita nulisnya sheet 1, di sana di makro Excelnya kalian juga harus nulis sheet 1. Nggak boleh beda. Activate ini biar itu tadi, biar nanti jawabannya bisa muncul. Nah, terus kotak isi. Di sini kita nulis kotak isi itu sebagai pengganti baris. Pengganti baris ya. Nah, pengganti baris itu kita misalkan count A, range A.A. A.A itu apa maksudnya? Jadi ini contohnya. A.A. Semisal kita nulis yang pertama, itu nanti jawabannya akan muncul di sini. Ini jawaban pertama. Nah, karena kita nulisnya A.A, nanti kita nulis yang kedua, jawabannya akan muncul di sini. Gitu. Nah, terus kenapa nggak A.B atau A.2C? Bisa, bebas. Tapi kalau kita nulisnya A.2B, nanti jawaban yang pertama ada di sini, jawaban yang kedua nanti jadi di sini. Terus jawaban yang ketiga jadi di sini. Itu kalau kita nulis A.2B. Kalau misalnya nulisnya A.2C, jawaban yang kedua nanti akan munculnya di sini. Nanti kan jadi kayak ada jarak dari huruf A ke C itu kan 2. Nanti akan ada jarak 2. Kalau A ke B kan tadi ada jarak 1. Jadi jaraknya 1. Sementara kalau A ke A kan nggak ada jarak. Nah, jadi gitu. Jawaban yang kedua akan langsung di bawahnya, nggak ada jaraknya. Kita lanjut ke codingnya ya. Di codingnya plus 3 ini, jadi kita itu plus 3 dari baris 3 paling atas. 1, 2, 3. Nah, kan harusnya baris keempat, tapi kan kita baris keempat tadi udah kita nulis buat formatnya ini. Jadi nanti jawaban pertama akan pasti munculnya di baris kelima dan seterusnya untuk jawabannya. Nah, setelah kita udah selesai nulis yang ini, kita masuk ke input. Nah, kita sisi sama dengan TB sysdia, sesuai yang kita masukkan ini tadi ya. Ini kan sysdia. Nah, sisi itu kita andaikan yang itu, dan diameter juga kita andaikan yang ini. Beban tadi, TB beban di bawahnya yang ini tadi, yang ini TB beban ya. Nah, kita andaikan beban itu di TB beban. Terus kita masuk ke proses. Nah, kalau proses ini cuman kalian tinggal tulis rumus biasa. Ya, kalau ini kan karena kita menghitung beban itu tadi, kuatakan bebannya, jadi kita nulis ini, rumusnya udah ada kayak gini rumusnya kurang lebih ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke option. Option ini kita masuknya ke yang option buttonnya tadi ya. Di option button ini kita pakai yang fungsi if. Ini fungsi if. Jadi kalau kita option balok, nanti bisa munculnya luas balok atau luas silinder. Else. Nah, diingat-ingat kalau kita udah selesai nulis if, tiap if kita harus nulis and if. Terus kalau mau mulai lagi, if lagi. Kalau udah selesai, and if lagi. Terus, nah, kan tadi di atas sudah dijelasin kalau kotak isi itu pengganti baris. Nah, kalau pengganti barisnya di atas kita tulis kotak isi, sampai bawah sampai selesai nanti kita harus tetap kotak isi, nggak boleh ganti-ganti. Nih sampai bawah kan tetap kotak isi ya. Terus kalau hanya ini kalian mau tulis kotak aja, aslinya juga boleh. Tapi nanti sampai bawah ini harus kalian ganti kotak semua. Gitu. Nah, terus lanjut, ini kolomnya. Kolomnya karena tadi kita membuatnya di kolom 5. Nih ya, di kolom 5 luas permukaannya.
Jadi di codingnya kita juga nulis kolom 5 value luas balok ini nanti munculnya hasil ini sisi kali sisi, dan seterusnya luas ini nanti luas silinder keluarnya ini, dan seterusnya gitu ya. Terus kalau udah di kolom 6 tadi kita membuat ini kuat tekan. Nah jadi ini kuat tekan, nanti yang keluar KT balok, yang ini KTB silinder, pokoknya gitu ya, sama kayak yang luas balok dan luas silinder tadi. Terus yang selanjutnya kita masuk ke combo box. Combo box itu tadi yang mana, jangan lupa combo box itu yang ini combo box ya. Terus di combo box itu kita mau membuat yang betonnya itu jumlahnya 10 dan beton yang jumlahnya 100, kayak di atas ini ya, 10 dan 100. Nah kita buat case yang pertama itu 10 beton. Case yang pertama 10 beton. Nah itu nanti kita akan masukkan di yang sebelah sini. Jadi kalau misal kita milih yang 10 beton, nanti jawabannya akan muncul di kolom yang ke-7. Dan kalau kita milih yang 100 beton, akan muncul di kolom yang ke-8 jawabannya ya. Ya, udah 7 dan yang ini 8. Nah, di VBA ini kalau kalian malas nulis rumus, itu bisa kalian copy paste, nggak kayak yang Fortran. Kalau Fortran kalau kalian copy paste kemungkinan besar error. Sementara kalau di VBA ini kalau kalian malas nulis, kalian ini bisa copy, bisa paste. Tapi jangan lupa kalau copy-nya 10 beton, nanti di bawahnya kita tambahin 100 beton. Dan ini KTB 10 balok, di bawahnya kita tambahin jadi KTB 100 balok. Sama juga yang kayak silinder ini. Pokoknya kalau copy paste jangan lupa dibedain kolomnya juga ya. Nah terus setelah kita selesai milih yang combo box, kita akan membuat yang message box. Message box ini apa fungsinya? Fungsinya kalau kalian lupa milih salah satu dari balok atau silinder ini, nanti waktu kalian run programnya akan muncul ini pilihan Anda kubus atau balok. Ini bebas sih, kita ganti, misal kita ganti jadi lupa memilih option button. Nah tanda seru ini nanti, jadi kalau kalian lupa milih ini akan muncul message ini. Pokoknya jangan lupa ya, setiap nulis coding apapun nanti di end if, jangan sampai lupa itu. Nah terus yang selanjutnya kita membuat outputnya ini di sheet 1 selnya ini kotak isi tadi pengganti baris, dan ini apa namanya yang kolomnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Di kolom 1 nanti akan muncul TB nama itu jadi nanti nama yang kita masukkan waktu run programnya nanti akan muncul di kolom 1. Terus ini nanti akan muncul di kolom 2. Terus ini nanti akan muncul di kolom 3. Bebannya akan muncul di kolom 4. Terus hapus otomatis itu ya tinggal hapus biasa aja, nanti hubungannya dari yang assign makro nanti. Udah, kalau udah selesai ini codingnya udah gini ya. Kalau udah selesai balik lagi, terus itu kan tadi kan yang command button yang hitung. Nah setelah tadi yang command buttonnya yang hitung udah selesai, sekarang kita masuk ke yang command button yang keluar. Kita sama klik 2 kali. Nah yang ini codingnya itu singkat, cuman unload KTB. Kenapa KTB? Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi apapun nama user form kalian, yang di sini itu harus sama. Cara taunya gimana, kan kita klik yang keseluruhan user formnya. Nah ini kan namanya kita udah, yang di sini udah saya ganti jadi KTB. Jadi waktu kita nulis rumus ini, kita harus nulisnya unload KTB. Kalau di user form 1 ini, waktu kita nulis rumusnya nanti harusnya unload user form 1. Unload user form, kapitalnya jangan lupa ya, unload user form 1. Pokoknya apapun nama user formnya, yang muncul di codingnya harus sama. Jadi ini KTB tadi, kita unload KTB. Udah simpel sederhana gitu ya. Terus yang selanjutnya kita run programnya, kita lihat contoh ya, kita run. Nah ini contohnya, misal beton, kita kasih nama beton A. Terus pilih bentuk betonnya, ada balok atau silinder, kita coba contoh pilih balok. Pilih jumlah beton, kita mau contoh yang 10 beton. Terus diameternya kita masukin 20,
bebannya kita masukin 1000, kita hitung. Nah, kita lihat nanti keluarnya gimana. Hitung. Nah, beton A ini panjang, beban, luas permukaan, kuat tekan. Nah, kan kita milihnya yang 10, makanya munculnya di kolom yang ke-7. Coba sekarang kita masukkan beton B sama balok. Ini kita masukkan yang 100, misal 20, ini 1000. Kita hitung. Nah, akan munculnya di yang sini dan sini kosong, sama kayak tadi. Kalau yang atasnya, kalau kita milih yang 10, yang 100 kosong. Kalau kita milih yang 100, yang 10 juga kosong. Nah, terus kita mau lihat yang message box tadi, contohnya gimana ya. Misal C, biar cepet lah. Nah, ini kita pilih salah satu, 100, ini. Nah, kan ini kita nggak milih salah satu, tapi kita lupa. Kita klik hitung. Nah, akan muncul teks ini. Di sini udah keluar jawabannya, tapi ini salah ini. Karena kan kita belum milih salah satu, rumusnya ada yang berbeda nanti pasti. Kita klik OK, terus masih ada, kita klik salah satu balok, kita silinder, kita hitung. Nah, baru akan muncul lagi yang ininya, sisanya. Nah, terus yang keluar tadi tinggal kita klik ini. Nah, akan balik ke sini. Itu. Terus untuk yang selanjutnya, ini kan di yang VBA pertama, karena udah diajari assign makro kan, pasti tahu. Masih kalau semisal lupa caranya, saya ingetin lagi. Jadi pertama kalian pilih insert dulu, terus kalian pilih shapes ini. Bebas kalian mau milih yang bentuknya kayak gimana aja, bebas. Ini contoh ya, kalau kita milih yang bentuk hati ini. Terus jangan lupa klik kanan dulu, edit text. Misal kita mau mulai program, biar rapi, jangan lupa kita rapiin ukuran fontnya. Terus kalian mau kasih warna apa, bebas ini. Nah, terus kalau udah kayak gini, kalian klik kanan lagi, terus yang selanjutnya assign makro. Nah, karena sebelumnya saya udah mulai membuat ini, mulai yang pertama ini, jadi udah ada. Nah, kalau semisal kalian buat gimana? Kalau kalian belum buat, caranya klik kanan assign makro, terus ini kalian klik new. Nah, ini kan udah ada new. Terus cara memunculkannya gimana? Kita lihat ini, load nama user form yang akan kita buka, terus bawahnya nama user formnya titik show. Ini untuk memunculkan itu tadi. Jadi tinggal gitu, kita copy paste aja ya, biar cepet. Copy, kita masukkan ke yang sini, paste. Terus kalau udah, kalian balik lagi, assign makro. Nah, udah ada guard 3 tadi kan yang kita buat, klik OK. Terus kalau udah, kita klik aja. Nah, muncul. Sama kayak yang hapus, nanti kalian tinggal masukin codingnya dan seterusnya. Nah, terus sekarang kita melihat contoh yang user form yang kedua di sini ya. Nah, kalau di sini malah ada ini print out. Jadi nanti kalau ketika kita ngeklik ini akan muncul langsung kita mau print. Ini juga caranya nanti di assign makronya sama. Kalau yang ini kita lihat codingnya ya. Yang kedua ini perhitungan saluran ini. Nah, ini sedikit ya, kalau cara membuatnya kurang lebih sama sih. Cuman kalian tinggal ini, kalian mungkin bingung cara insert gambarnya ini ya. Nah, kalau cara insert gambarnya ini sebenarnya gampang aja. Ini kita buatin contoh user form. Insert gambarnya itu kalian klik yang image ini, terus kalian buat. Nah, kalau dari sini nggak usah kalian klik 2 kali, karena itu kan buat nulis kodenya. Tapi kalian tinggal dari sini, kalian ini picture ini titik 3, kalian masukin gambar. Bebas gambar apa gitu, terus nanti akan muncul gambar. Misal saya kasih contoh gambar yang tadi aja. Nah, akan muncul gambar yang tadi. Nah, terus selanjutnya kalau kita lihat di sini, loh, ini kok backgroundnya bisa warna merah, sementara yang ini ungu. Nah, ini juga sama, ini cuman pakai image, tapi nanti gini, cuman pakai image, kita buat
Setelahnya ini tinggal ganti back colornya kita ganti jadi warna bebas, mau warna apa, misal warna biru ini tadi, mana tadi ya, warna biru. Nah udah jadi, terus nanti kita panjangin jadi segini. Jadi segini panjangnya. Terus kalau mau kasih label, nah kan ini jadi labelnya putih. Nah ini juga tinggal kita ganti aja warna back colornya, kita samain biar nyatu. Nah jadi jadinya sama kan kayak gini nih. Udah, kalau caranya sama, codingnya yang ini sedikit lebih rumit aja. Ini untuk codingnya yang program perhitungan kedua, tapi sama ya, ini +3, tapi ini sheet 2, jangan lupa. Yang ini sheet 2, yang tadi sheet 1, biar nggak tabrakan programnya. Ini codingnya, kita masukin input, proses, option, combo box, message box, terus message boxnya yang ini banyak banget. Terus ada outputnya, setelah output hapus otomatis tadi. Terus yang CMD keluarnya ini, ensubnya kurang lebih sama sih kalau kodenya, tinggal variasi rumusnya gimana nanti. Kita coba run yang program kedua. Ini contohnya malah ada sirotol mustaqim segala. Nah contoh yang kedua ini nama lokasinya misal apa ya, contoh gitu aja lah, contoh tinggi dinding sekolahnya kita masukin 11 nah enter. Iya lupa, kita belum memilih yang ini. Nah kan akan muncul ininya, akan muncul message boxnya tadi, itu fungsinya jadi biar rumus yang keluar di Excelnya itu nggak salah ngingetin kita. Nah kalau udah kita oke, kita pilih salah satu, kan muncul. Nah ini ya, jadi kurang lebih gitu. Nah mungkin yang kedua ini yang agak baru, yaitu di coding printoutnya ini, assign makronya. Kita dilihat yang coding assign makronya untuk yang printout ini ya. Kalau kalian mau ngecek, kalau kalian bingung dari developer nggak ada, gampang, tinggal kalian buat aja bebas, klik kanan assign makro ini, terus kalian new aja, terus kalian lihat yang modulnya ini, cari yang print. Nah ini untuk print itu simple, tinggal ini aja codingnya, application titik dialogs pakai s dalam kurung xl dialog print titik show. Nah itu nanti fungsinya apa, yaitu tadi fungsinya kalau kita ngeklik yang ini, kita bisa langsung ngeprint hasilnya, tinggal kita pilih printernya dan lain-lainnya, kertas, terus oke, nanti akan langsung ngeprint gitu. Jadi kurang lebih begitu untuk materi yang VBA kedua, dan kurang lebihnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Kalau misal masih banyak pertanyaan dan kalian kurang paham, bisa kalian tanyakan ke asistennya masing-masing ya, untuk yang bagian VBA kedua ini, karena ini memang agak ribet untuk coding dan pembuatan user formnya dan lain-lainnya, itu memang agak ribet. Jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan dan kurang jelas dengan video ini, kalian bisa tanyakan langsung ke asisten kalian masing-masing. Nah gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.